Okay, welcome to our first podcast ever. Selamat datang di podcast kami, podcast yang resah yang berkaitan dengan keresahan para pendidik. Di sini saya bersama dengan Bu Uri, seorang sarjana hukum, guru dan juga aktivis yang bergerak di bidang perempuan. Ya. Gak cuman guru dengan gelar SH, tapi juga dengan gelar STH dan MTH dan MA ya. Ya, jadi ibu ini suka sekali kuliah. Oke, Bu, kok suka banget kuliah? Kayak seberapa penting pendidikan buat ibu sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ngomong pendidikan itu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal ya. Kalau kita ngomong pendidikan non formal, bukan hanya kita les atau ikut kursus gitu ya, pelatihan gitu ya. Tapi pembelajaran pribadi untuk upgrade hal-hal yang baru, isu-isu yang baru itu penting. Sampai kapan? Ya sampai seumur hidup kita. Itu. Nah, kalau yang formal tentunya itu menjadi tuntutan. Karena mau tidak mau kalau kita ingin berkarir, pasti kita ditanya lulusan mana, lulusan apa, gitu ya. Nah sekarang tuntutannya sebagai seorang pengajar, lebih tepatnya pengajar aja ya. Kalau guru tuh istilahnya kok PG, TK, SD, SMP, SMA guru. Nanti kalau ini dosen, oh saya bukan guru tapi dosen, oke lah pengajar gitu ya. Mau tidak mau dimanapun juga dituntut memiliki strata pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang seperti SMA aja minimal oke lah masih S1, tetapi banyak disarankan untuk S2 gitu ya. Kalau sudah mahasiswa oke masih S2, tapi kalau sudah mengajar S2 ya harus S3 seperti itu. Dan itu penting sekali. Tapi satu hal bahwa dalam kita menaikkan level kita pendidikan secara formal itu juga harus berkualitas. Betul. Jadi tidak gelarnya panjang di belakang nama kita tapi empty gitu ya. Kita nggak ada isi, nggak ada kualitas sama sekali. Betul, soalnya saya juga sering ketemu orang yang gelarnya panjang banget. Jadi seharusnya secara bakat skolastik orang ini ada, tapi ketika kemampuan berpikirnya ternyata tidak terlalu gitu ya. Jadi pemahamannya atau bagaimana cara dia menghadapi masalah itu tidak terlalu terlihat kemampuan skolastiknya itu di situ. Dan itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Soalnya kan pemerintah kita sudah menggelontorkan sekian banyak dana ya, tapi memang saya kurang paham dengan kondisi pendidikan saat ini, katanya dengan kondisi kemarin kan juga ada kayak berita yang mengatakan kalau pendidikan universitas itu adalah pendidikan tersier. Itu menurut Bu Uri gimana? Sebetulnya kalau ngomong tersier itu ini ya, kalau kamu punya duit, ya kamu bisa kuliah. Betul. Kalau enggak, ya berarti enggak kuliah. Tersier kan berarti masuk pada golongan yang istimewa. Betul. Yang plus gitu ya. Betul. Tapi kita kembali pada kenyataannya, banyak dari masyarakat Indonesia ini yang menganggap kuliah itu sebagai sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal, tetapi dituntut harus kuliah. Kalau enggak, ya enggak bisa dapat pekerjaan yang enak gitu loh istilahnya. Sedangkan yang kuliah aja seringkali juga banyak yang jobless, nganggur, jadi pengangguran. Nah ini sebetulnya dilema juga. Tetapi saya merasa kok tidak setuju ya kalau kuliah itu sebagai sesuatu yang tersier. Betul. Karena kalau kita tuh memiliki niat, ya ini pengalaman pribadi saya saja. Dulu kalau dianggap tersier, oke, kuliah mahal, sampai sekarang pun mahal. Betul. Tetapi ada niat dan semangat juga disertai iman dalam kepercayaan saya bahwa segala sesuatu itu tidak mustahil kalau kita itu menyertakan Tuhan dan juga kita ada semangat untuk menggapainya. Dan akhirnya segala sesuatunya terbukti kok. Saya 4 saudara itu kuliah semua dan minimal S2. Luar biasa. Dan itu juga jadi ini, Miss Kartika. Saya sekeluarga jadi dapat memotivasi orang-orang sekeliling kami bahwa nggak ada yang mustahil. Betul. Kamu punya semangat, punya kemauan, tidak ada yang mustahil. Betul.
harus berusaha. Betul. Saya juga sebenarnya keluarga saya dulu cukup privilege, cuman bangkrut kena bom Bali. Jadi ketika saat itu ya memang akhirnya kita nggak ada pilihan kayak punya kemampuan untuk sekolah yang mahal atau bagaimana. Jadi modal saya sama adik saya untuk sekolah itu adalah otak saya, dan kita harus nyari beasiswa kemana-mana. Dan puji Tuhan saya memang dapat S1, dapat beasiswa, bahkan sampai dapat LPDP pun itu juga karena mujizat juga gitu loh, karena dan niat juga. Dan benar, kalau kita niat, kalau kita mau dan kita resilient, itu bisa. Saya nyoba, maksudnya saya waktu itu untuk melamar beasiswa S2 karena saya memang ingin menjadi seorang pendidik ya, saya ingin menjadi seorang akademia. Itu memang saya ngusahainnya setengah mati, 9 kali trial dan 9 kali gagal, akhirnya saya dapat di LPDP. Jadi tidak putus asa kan? Tidak putus asa, mencoba, tidak kan? putus asa. Itu Dan poinnya juga. Dan itu memang alasan saya untuk punya platform saya yang baru ini. Jadi kenapa kok saya akhirnya terjun sampai bikin podcast dan bikin salah satu kayak seperti lembaga, kayak bikin komunitas sih lebih tepatnya, yang namanya CTU. Tahu nggak kepanjangannya apa? CTU. Cerdas tanpa utang. Karena cerdas tanpa utang. Gitu. Jujur lah, saya juga pernah ngalamin teman-teman saya yang kepengen, ada orang tuanya, aku pengen anakku jadi dokter ya, pengen jadi dokter, sampai jual sawah, jual rumah, jual tanah. Buat apa? Ada yang sampai ngutang. Masuk, dan salah satu yang kita diminati itu adalah kedinasan juga. Dan sebenarnya juga ini adalah hal yang sangat miris ya, sampai karena akhirnya pendidikan itu, kalau saya lihat sekarang ya, pendidikan itu nggak dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Bukan anak-anak yang memperoleh pendidikan atau yang mencoba kuliah itu, kebanyakan coba tanya mereka tujuannya apa. Bukan karena mereka pengen belajar, enggak, supaya pengen dapat kerja. Jadi akhirnya cuma dilihat sebagai nilai monetari saja. Hanya oke, supaya aku bisa dapat kerja karena aku lulusan universitas ternama, UI, ITB, UGM gitu kan, Big Three gitu kan. Ya, yang dipandang itu gitu loh. Tapi apakah pada dasarnya Anda punya keseriusan untuk mendalami ilmu Anda? Kok sepertinya tidak dipandang seperti itu sekarang gitu. Nah, itu juga yang membuat banyak universitas-universitas abal-abal itu banyak bermunculan. Kenapa? Memberi gelar untuk bisa bekerja, tetapi empty lagi, kosong, nggak berilmu. Betul. Dan hal-hal itu sangat miris ya, kalau seandainya kita ngelihat kayak kamu punya duit, tapi kamu ibaratnya ecek-ecek, kalau orang baca, kamu punya duit, kamu ecek-ecek gitu loh. Tapi ya memang karena ini sudah bukan sebagai sesuatu keinginan kamu memang niat belajar, tapi sebagai satu komoditi gitu loh. Itu bisnis gitu loh, it's something bisnis, dan itu memang cukup menyebalkan kalau menurut saya sebagai orang yang memang niat belajar, orang yang pengen menggeluti dunia yang saya sukai gitu ya. Itu memang cukup miris gitu loh. Kalau menurut Bu Ri ini kan lebih dulunya orang hukum kan. Kalau ngelihat LPDP, ini kan lagi banyak nih. Saya juga alumni LPDP, jadi cukup apa ya namanya, kadang-kadang juga cukup tersindir, atau juga kadang-kadang juga cukup miris juga ngelihat kondisi anak-anak LPDP zaman sekarang gitu ya. Kalau menurut Ibu, efisien nggak sih? Atau Ibu setuju nggak sih dengan program LPDP ini? Miss Kartika, dijelaskan dulu aja LPDP itu apa? Oke, LPDP itu beasiswa dari LPDP itu beasiswa yang diberikan oleh negara Indonesia ya. Jadi memang LPDP itu nggak cuma ke luar negeri, tapi juga dalam negeri gitu ya. Memang dana yang dikeluarkan oleh LPDP ini besar sekali karena Kepanjangannya? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu dikelola langsung oleh Kemenkeu gitu ya. Betul. Asal mulanya dari dana abadi yang dimiliki oleh Kemenkeu gitu kan. Dan sekarang dengan kondisi sekarang memang saya ngelihatnya miris memang kalau menurut saya ya. Anak-anak yang daftar LPDP ini mereka lebih cenderungnya seperti kayak pengen jalan hidup aja ke luar negeri gitu loh modelannya. Begitu udah dapat LPDP, begitu berangkat ganti tag di Instagram,
part time student, full time traveler. Padahal kalau saya dulu boro-boro traveling gitu ya, mikir studi aja setengah mati gitu loh. Karena saya ngerasa kayak benar-benar niat belajar. Iya, gitu. ini duit bukan duit saya gitu loh. Ini duit bukan duit saya dibiayai oleh negara, saya di sini untuk belajar gitu. Jadi boro-boro mikir jalan-jalan ya. Saya dulu saya kuliah di Eropa jujur. Saya kuliah di Swedia dan negara yang saya kunjungin dari selama saya di Swedia itu cuma Jerman sama Denmark karena deket aja, karena saya lokasinya di Lund University itu cuma deket aja. Karena kalau misalkan saya jalan-jalan ke tempat lain, saya nggak punya duit. Saya bukan anak dengan berkecukupan atau yang punya tabungan lebih yang nggak cukup. Jadi ya udah, saya cuma diem di Lund dan kadang-kadang waktu itu pernah juga kuliah satu mata kuliahnya nggak lulus 3 kali gitu. Ya udah, lebih memilih untuk diem daripada di Swedia belajar supaya lulus gitu, pikirannya lulus gitu. Tapi kalau sekarang kan udah enggak, apalagi kalau dengan kondisi yang sekarang ya, jadi itu kayak ngerasa kayak LPDP ini marwahnya udah mau dibawa kemana gitu. Kalau menurut saya, dari saya pandangan saya pribadi. Kalau menurut Buri gimana? Oke, jadi ngomong LPDP kita pakai istilah scholarship dari pemerintah benar. gitu ya. Jadi dapat beasiswa dari pemerintah baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Betul. Tetapi ada prestisiusnya kalau ke luar negeri. Betul. Gitu kan. Apalagi seperti Miss Kartika ini sampai ke Eropa di Swedia gitu ya. Nah, ini saya punya beberapa teman ini Miss Kartika. Sekolah sampai di Jerman, sampai di Prancis. Nah, mereka tuh pada waktu pulang tuh sharing, itu istilahnya teknologi nggak secanggih sekarang loh ya. Mereka tuh katanya bisa belajar lalu malamnya itu bisa ini kerja sampingan. Lalu mereka nabung, mereka bisa keliling Eropa. Nah, rupanya ini memotivasi orang-orang yang lain. Ternyata sekolah di luar negeri enak juga ya. Berarti bisa ada free time yang membuat kita keliling Eropa gitu loh. Saya juga berpikir, ini mungkin teman saya ini pintar sekali gitu ya, sampai bisa kuliah di Jerman, lalu ya terus nyambi kerja sambilan sambil dia nabung lalu bisa keliling Eropa, enak banget ya. Nah, oke lah, mungkin dia istilahnya smart sekali ya, sehingga bisa handle semua mata pelajaran yang ada, mata kuliah yang ada. Tapi kalau tujuan dapat scholarship pemerintah ini hanya untuk bisa seberang benua gitu ya, lalu untuk keren-kerenan status mereka, tetapi mereka tidak semaksimal mungkin mencari ilmu di sana, itu saya sangat sayangkan banget gitu loh. Pulang-pulang sih mungkin dapat gelar, tetapi nggak maksimal dapat ilmunya, saya pikir itu membuang waktu juga gitu. Betul ya. Tapi karena nanti apa yang mau diberikan? Betul. Kalau semama ya untuk mengajar ya dia tahu-taunya yang lapisan-lapisan atas saja. Gitu. Betul sih itu. Karena juga gini juga. Kenapa tadi di satu sisi juga saya kadang-kadang merasa tersindir gitu ya. Saya kan lulus dengan gelar MSc dari jurusan Water Resources Engineering gitu kan. Cuman memang ketika saya pulang itu kan sulit sekali mendapatkan posisi di pemerintahan. Dan juga di Indonesia tuh kalau saya lihat, dan ini adalah kenyataan, patriarki emang. Jadi ada beberapa, pada saat itu saya sempat ngelamar di beberapa BUMN, tapi memang mereka sudah mencantumkan syaratnya laki-laki. Saya qualified gitu, tapi memang dicantumkannya laki-laki dan saya nggak pernah dipanggil gitu. Dan otomatis dengan kondisi-kondisi seperti itu kan satu-satunya jalan saya adalah akademia gitu kan. Jadi di satu sisi ketika saya mengajar sekarang, jadi kayak ya kontribusimu apa gitu loh, kamu lo nggak bikin apa, karena kan tesis saya di wastewater treatment ya, kamu nggak bikin kondisi PDAM lebih baik tapi ya memang di satu sisi kalau seandainya saya menilik balik itu ya saya nggak punya power kalau saya sendiri gitu ya, memang powernya itu harus dibantu dengan pemerintah. Nah sayangnya pencarian alumni ini apa tuh istilahnya kurang. Jadi jaringan alumni ini udah kayak kurang banget. Maksudnya kurang terkoneksi satu. Iya, kurang koneksi satu sama lain. Jadi kayak misalkan kayak ya karena ketika kita pulang dari kuliah masa studi itu ya udah cari dewe-dewe gitu loh. Udah
kerja sendiri. Jadi ada yang akhirnya lebih memilih ya udah daripada aku di Indonesia juga nggak di apa ya namanya nggak diakomodir, nggak ada bantuan, dibantuin cari kerja juga enggak gitu kan. Ya udah aku lebih baik ke luar negeri gitu loh. Dan itu yang akhirnya start opinion gitu loh ya, start opinion gitu ya. Akhirnya kayak ngomong, di LPDP disekolahin nggak balik pengkhianat gitu ya. Memang saya bilang sih memang tidak semua award di LPDP itu layaknya Tuhan. Ada dua anak award di LPDP yang sudah bikin heboh dunia persilatan rasanya ya. Pertama ada satu yang sudah pendukung gerakan separatis, ada satu yang ditangkap di Inggris karena kasus seksual assault Rehal Sinaga ya. Jadi kayak itu lagi berusaha dipulangin loh. Ya. For me, I'm sorry. Just let him there. Aku udah nggak peduli. Yang pertama Anda sebut tadi itu sudah nggak balik nggak apa-apa. yang itu ya udahlah ya gitu, karena kan aku nggak tahu sih bener nggak ya yang pertama itu yang jadi Ibu Veronica Koman itu apakah dia beneran dibayarin sama rakyat Papua itu kan. Dia bikin GoFundMe kayak modelnya GoFundMe gitu, jadi dia orang-orang sana urunan untuk bayar beasiswanya Veronica. Nggak tahu deh aku. Kalau itu sih kita nggak tahu pasti ya. Tapi mana mungkin sih dia tuh sampai mengorbankan untuk dalam tanda kutip dibuang oleh bangsanya sendiri karena dia ingin menjual bangsanya sendiri, itu mengkhianati bangsa sendiri. Kalau nggak dapat kompensasi yang besar atau jaminan yang besar. Itu yang saya kesel gitu loh. Nggak mungkin lah cuma begini. Saya punya hati nurani, jadi saya melakukan ini untuk membela masyarakat Papua. Terus dia nggak dapat apa-apa. Terus dia ditolak sama pemerintah Indonesia. Kan nggak mungkin. Pasti dia dapat jaminan-jaminan yang ya kita tahu. Kita tahu lah backingannya kan benua sebelah. Ya cuman di satu sisi ya memang makanya saya bilang kan tidak semua award di LPDP itu anak-anaknya memang pengen berbakti gitu ya. Ada yang memang manfaatin, dan tapi memang di satu sisi ada banyak juga anak-anak yang memang ingin berbakti tapi nggak difasilitasi gitu loh akhirnya. Saya mau tahu pada waktu apply untuk beasiswa itu, lalu kan mesti ada tahap-tahap tes, saya kebetulan tahapan purba. Jadi saya angkatan tahun 2000, saya daftar tuh 2016 batch 4. Itu tahapan purba saya, tahun-tahun ancient gitu. Apakah itu tidak ada ikatan dinas? Jadi seperti ini. Nanti kalau kamu lulus, kamu balik ke Indonesia harus kerja, sama ini di BUMN atau pokoknya diletakkan pemerintah untuk kamu dalam tanda kutip balas budi deh ya, paling nggak 2 tahun. Nah, oke. Jadi kita ada persyaratan untuk mengabdi itu ada, tapi tidak ada janji penempatan. Itu repotnya. Jadi nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi tapi tertulis. Jadi saya ditulis, tapi saya dibilang. Jadi waktu itu kalau dari kontraknya itu adalah bersedia kembali ke Indonesia dan mengabdi dalam kurun waktu 2N+1. N-nya itu adalah masa studi. Cuman mengabdinya di sebelah mana? Gitu. Nah, apakah saya, dan itu kan ada sempat pada saat itu di khususnya pengabdiannya tuh nanti di BUMN atau jadi PNS atau apa itu ya. Tapi pada kenyataannya ya enggak gitu loh. Pada kenyataannya ya nyari sendiri gitu loh. Ya. Gitu. Pernah nggak ditanyakan itu? Iya, saya sih nggak nanya sih Bu. Jujur nggak nanya karena juga nggak ada kayak emang pada dasarnya nggak ada yang nyari juga ya udah. Tapi ya saya sadar diri, saya akhirnya ya udah saya mencari pengabdian saya dengan cara saya sendiri. Makanya saya akhirnya menjadi pengajar gitu. Tapi satu hal pengajarnya bukan karena pelarian toh. Oh enggak. Kalau karena benar-benar suka mengajar panggilan toh. Kalau saya mengajar karena pelarian, saya pasti nggak enjoy ya? Nggak enjoy. Jadi karena saya ngerasa kayak gini, saya ngajar ke anak-anak saya, walaupun anak-anak SMA ya, saya ngajarin karena saya mikir gini, anak-anak yang kita ajar ini adalah anak-anak dengan kemampuan otak yang tinggi, dan plus satu lagi, mereka punya kemampuan finansial. Jadi keluarga yang the have, jadi mereka privilege. Ya. Bayangkan kalau kita bisa tanamkan semangat kebangsaan, semangat cinta Indonesia ke mereka akan bisa bikin dampak lebih daripada saya.
Nah, Jadi saya ngomong sama mereka terang-terangan ya, saya ngomong gini, di Indonesia ini peluangnya gede gitu loh, peluangnya betul, gede karena nggak betul. ada. Lawanmu cuma satu sih, birokrasi yang emang begini gitu loh ya. Tapi kalau misalkan mereka mampu, mereka bisa memberikan, mereka bisa bikin dampak yang lebih gede gitu loh. Ya Betul. kalau kayak saya ya, saya cuma bisa transfer ilmu dan saya bisa buka horizon mereka lebih lagi gitu loh. Jadi hidupmu tuh nggak melulu oh nanti kamu udah kuliah di luar negeri aja terus habis itu berkarir di luar negeri. Yang saya lakukan ini sebenarnya gandolin mereka. Ya kamu nggak apa-apa ke luar negeri, tapi nanti suatu saat balik ya. Bangun negaramu sendiri. Itu yang saya pengen gitu loh. Jadi kamu boleh pergi kemana aja. Nah, ini kan menariknya seperti ini. Mm-hmm. Menurut saya sendiri nih ya. Kenapa kamu nggak mau balik di Indonesia gitu ya? Ya karena di Indonesia saya nggak ada tempat. Iya. Satu nggak ada tempat. Lalu untuk mengembangkan keilmuan saya itu ya Indonesia masih belum tersedia untuk hal itu. Contohnya ini anaknya temen ya, dia sekolah di luar negeri. Lalu dia ini kepingin jadi scientist ya, jadi ilmuwan, suka penelitian, nge-lab ya. Kita pakainya kata nge-lab ya, jadi penelitian di lab, laboratorium. Nah, dia pingin banget bisa berkarir di Indonesia. Satu, dia memang ingin mengabdikan diri di Indonesia, negaranya. Lalu yang kedua lebih dekat sama keluarga. Gitu ya. Jadi materi, ya saya bisa katakan dia nggak fokus di materinya itu sebagai sesuatu yang segala-galanya penting sih, tapi kan nggak segala-galanya. Sampai akhirnya dia dapat, tapi ya nggak menantang, lalu terus terang pendapatannya kecil sekali, terus prospek masa depannya juga nggak jelas gitu ya, sampai akhirnya orang tuanya tanya saya, ini ada tawaran di New Zealand gitu untuk bisa jadi tim penelitian, ya. Gimana ini gitu ya. Gimana Uri? Saya cuma ngomong kalau memang kesempatannya itu untuk membuat dia semakin berkembang, kenapa tidak? Itu bukan berarti dia nggak cinta tanah air loh. Nah, karena di Indonesia juga kegiatan nge-lab itu masih belum marak ya. Ya, tapi kalau sudah negara-negara maju kan penelitian itu sesuatu yang luar biasa. Betul. Nah, tetapi nanti kalau seumpama Indonesia sudah siap untuk nge-lab itu gitu ya, baru deh pulang ke Indonesia tidak masalah. Iya, soalnya juga kadang-kadang yang jadi permasalahan itu kan gini, anak LPDP nggak balik, ya karena salah satu alasannya karena itu mereka akan lebih berkembang di luar negeri daripada mereka di Indonesia. Ya contohnya kalau misalkan seperti yang tadi tentang sains gitu ya, di Indonesia kita kan nggak ada kayak ikatan dinas atau apa, ya udah akhirnya ya cari sendiri. Pertanyaannya kalau cari sendiri ya udah, kalau mau ya di luar negeri gitu kan. Nah ketika di luar negeri terus dikatain gitu, oh dasar pengkhianat nggak mau balik ke Indonesia, maunya enak doang, nggak cinta tanah air, bla 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 gitu kan. Nggak balas budi. Betul, nggak balas budi dan kawan-kawannya. Ya emang masalahnya nggak ada tempat di Indonesia. Emang masalahnya nggak ada tempat di Indonesia, ya udah akhirnya mereka stay di luar negeri. Kalau saya sih punya pandangan gini deh. Mereka kalau pada waktu berkarir di luar negeri itu kan mau nggak mau mereka itu tergolong TKI itu. Devisa negara. Nah sekarang seringkali orang tuh berpikir TKW itu yang pembantu rumah tangga gitu ya. Tapi kalau mereka tuh jadi TKI yang dalam hal apa ya, karir yang pengajar, yang ilmuwan, itu kan luar biasa. Indonesia juga jadi dikenal dan mau nggak mau kan juga pajaknya masuk negara kan, devisa ya. Betul. Ya. Toh mereka juga nggak tidak pindah ke warga negaraan dan tetap menjadi orang Indonesia karena mereka ada ikatan yang erat dengan kekeluargaan di Indonesia. Ya menurut saya sih kalau memang mereka ini ada kesempatan peluang di Indonesia, mereka pasti balik kok di Indonesia. Ini masalahnya kan kebanyakan yang saya jumpai loh ya, karena nggak ada peluang. Bukan nggak ada peluang, ada peluang antara patriarki atau ordal, Bu. Ya itu sama saja nggak ada peluang. Iya Seperti sih. Anda kan, Iya. ya yang dicari laki kan nggak ada peluang untuk perempuan. Kebanyakan memang bidang, kan saya kan engineer, Bu. Saya teknisi. Jadi ya memang bidang kerja saya man dominating world memang pada dasarnya itu. Tapi ya itu karena Indonesia belum bisa mengubah mindsetnya gitu loh. Bahkan masih di beberapa
Saya pernah sekali, nggak tahu deh. Itu kejadiannya waktu saya masih baru lulus. Tahun berapa itu? Tahun 2015. 2015. Berarti berapa tahun sih di Swedia? Dua tahun. Saya 2 berangkat 2018. Jadi saya diterima 2016. Tapi ada perubahan kebijakan yang mengharuskan satu batch saya itu ditunda berangkat tahun 2018. Satu Alasan? batch. Terlalu ini sih, sepertinya terlalu, saya dengar desas-desusnya sih karena nutupin kasus, salah satu kasus korupsi, dananya dipakai, katanya gitu. Oke. Katanya gitu, desas-desusnya, cuman alasan pastinya nggak tahu, karena pada saat itu saya juga udah, kan aplikasi di Swedia tuh mulainya kan kalau nggak salah bulan Oktober, kalau nggak salah. Nah saya jadi aplikasi LPDP sama, kalau saya baca klausulnya LPDP itu sudah pas sama timing waktunya saya. Saya apply tahun 2016, saya sudah apply beasiswa ke Swedia, bukan beasiswa. Saya udah apply kampus di Swedia. Nanti pengumuman beasiswa di Swedia itu April, dan saya bulan September saya berangkat. Dan klausul LPDP yang saya ingat pada saat itu adalah 6 bulan setelah tanggal penerimaan. Dan tanggal penerimaan LPDP itu di tanggal 9 Desember, yang notabene dari Desember ke September, Bu. 9 bulan udah kayak mengandung gitu dan. Nah, tapi begitu pas tanggal 9 itu jebret dapet. Oh, nggak bisa loh. Kita waktu itu nego gila-gilaan, udah nego gila-gilaan. Lah orang bayar orang untuk mendaftar ke Swedia sendiri, kita kan juga sudah keluar banyak. IELTS bukan keluar banyak, sorry ya, bukan keluar banyak kita minta joki LPDP, enggak. Tapi kita keluar banyak, satu IELTS itu sudah zaman itu sudah berapa gitu kan ya. Terus kedua adalah biaya pendaftaran, kayak ibaratnya gini, kita beli formulirnya, beli formulir ke sana. Jadi untuk daftar ke study in Sweden itu harus kurang lebih 1.300 crowns, yang 900 crowns kalau nggak salah, yang kurang lebih kalau dikursin 1,3 juta gitu pada saat itu ya. Sekarang nggak tahu kursnya berapa gitu ya. Nah, dengan posisi seperti itu kan kaum mendang-mending seperti saya gitu ya, pada saat itu kan saya merasa saya sudah kalong, dan pada saat itu saya udah niat ke LPDP, resign supaya fokus, sampai resign. Terus habis itu dah gitu doang dikatai, dibilang oh nggak ada ya, akhirnya ya apa. Itu emang salah satu kurangnya LPDP, di mana kebijakannya bisa berubah banget. Besok dari ini apa, besok apa. Itu detailnya nggak tertulis tuh di perjanjian awal. Klausul yang saya tanda tangani pada saat pendaftaran itu menyatakan demikian. Jadi harus minimal itu 6 bulan setelah tanggal penerimaan. Tapi karena dianggap saya tidak punya LOA sampai tanggal 9 Desember itu, saya harus berangkat tahun 2018. Jadi itu tidak diganti, biaya yang pertama tidak diganti karena karena saya harus mengulang IELTS, saya harus mengulang. Itu pribadi, duit pribadi itu kroso ya. Kroso. Apalagi udah resign, Bu. Ngenes sih kok. Ya posisinya seperti itu. Ya memang dalam kondisi seperti itu ya. Memang tenaga ahli banyak. Saya yakin anak-anak LPDP yang lulus ini mereka punya kemampuan yang sangat mumpuni. Ya, sudah dilihat ya. Tapi ya ya itu. Mana serapannya? Padahal kan jelas kita butuh SDM unggul untuk pengembangan Indonesia gitu. Pasti ya, itu sih. Apalagi sekarang ini lagi dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Saya melihat saya jujur melihat murid-murid saya lebih khawatir kalau yang terjadi adalah Indonesia cemas 2045. Ya, kalau Ibu gimana? Optimis Indonesia Emas 2045? Oke lah, karena masih kurang berapa tahun ini. Optimis aja deh. Optimis aja. Ya harus optimis, cuman ya kadang-kadang kalau di satu sisi juga saya ngelihat kayak anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung kayak pola didiknya kan sangat-sangat permisif gitu. Jadi tentu saja mentalitas mereka beda gitu menurut saya. Benar nggak Bu ya? Kalau Ibu gimana ngajarin anak-anak? Kan Ibu udah lama di bidang pendidikan. Ibu lulus tahun berapa sih? Ibu lulus tahun berapa? Lulus S1 98.
Ya itu. Aktivis. Setelah itu apa? Reformasi itu beberapa bulan kemudian. Kalau nggak salah waktu itu November ya. November atau Desembernya itu wisuda. Jadi sempat panas-panasnya waktu demo itu. Beda ya Bu, anak dulu sekarang? Beda zaman. beda ini loh apa? Gimana ya? Struggle-nya itu loh beda. Oh saya beda. Beda banget. Generasinya udah beda. Ya saya yakin Ibu ngelihat saya kayak saya lebih lembek. Tapi kalau ngelihat yang sekarang, saya juga bilang yang sekarang lembek banget. Lebih lembek ya. Iya, karena ya itu daya juangnya beda. Kayak misalkan contohnya, enggak tahu Ibu kalau ngasih soal ujian ditawar-tawar nggak? Kalau saya sih punya prinsip gurunya kamu atau saya. Saya tahu kebutuhanmu, jadi saya pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu. Kalian dengarkan, sebentar lagi saya akan mengadaptasi ilmu ini. Jangan nego-nego. Enggak, kalau anak saya tuh selalu bilang kayak, boleh nggak ini ikut, apa tuh kayak, misalkan gini, Miss, apa tuh namanya, ulang ujiannya dari bab ini sampai bab ini aja ya. Atau kalau nggak gitu babnya, dari sini sampai ini aja ya. Dipotong, terus habis itu kan, kalau saya kan mata pelajarannya kan Cambridge ya, jelas. Jadi ada kita acuan kita adalah past paper. Miss, past papernya dikit aja ya, biar kita nggak banyak-banyak belajar. Lah, tapi saya pikir itu apa ya? Pembicaraan yang lumrah lah. Anak-anak zaman sekarang. Jangan angel-angel ya. Angel itu yang seperti apa? Pokoknya segala sesuatu yang sudah kita pelajari bersama itu kalau kamu ngerti pasti bisa ngerjakan. Nggak mungkin ada guru yang mempersulit siswanya, itu nggak mungkin. Jadi pasti bisa lah. Ternyata bisa loh. Iya, Cuma mereka kadang-kadang bayangkan yang creepy gitu. Iya, tapi memang sih kayak nego-negoan. Jadi nggak ada nego-nego ntar lagi. Oke, ini ya udah kita Mendengarkan masukan tetapi final decision-nya tetap gurunya dong. betul mendengarkan masukan tapi final decision-nya tetap gurunya ya. Nah, oke, ya udah berarti kita sekarang udah ini buset udah 31 menit. Oke deh Bu. Kasihkan ngomong. Thank you so much atas insight-nya Ibu. Jadi memang membuka wawasan sekali tentang LPDP, tentang pendidikan zaman sekarang. Karena saya percaya Ibu ini udah melanglang buana banget kan dengan pengalaman Ibu juga. Oke, terima kasih. Mungkin kita lain kali akan ketemu lagi. Oke, kita akan ngomongin hal-hal lain karena ya yang lebih seru ya. Lebih seru nanti kita ngomongin hal-hal yang kalau bisa lebih nyerempet jurang. Why not? Why not? Oke. Terima kasih. Oke, see you.